Baik sahabat Erlangga Forum, sahabat Jawa Timur, kita kembali di Erlangga Forum setelah jeda kurang lebih 5 menit untuk mengikuti beberapa iklan yang lewat. Erlangga Forum kembali di LPDP di Kampus Berkelas Dunia edisi ke-106. Untuk Anda yang baru saja bergabung, saya kembali mengenalkan narasumber yang hadir pada sore hari ini 4 November 2022. Di antaranya Enrico B. Silangen SH, Christian Daniel Mende SE, Farid Asyam Nur Alam, AMDIM, STRIM. Kita masih ada di tema tentang LPDP di kampus berkelas dunia. Saya kembali menyapa pendengar-pendengar dari seluruh Jawa Timur yang tergabung di LPPL Jawa Timur. Di antaranya Suara Madiun, Suara Sampang, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Persada Blitar, Suara Lamongan, Klasik Radio Malang. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang permukaan LPDP, LPDP itu seperti apa, kemudian sukanya dan fasilitas yang diberikan. Sekarang kita menuju ke syaratnya ya kan. Kalau mau mendaftar menikah aja ada syaratnya apalagi LPDP kan ya. Kita tanyanya ke Mas Riko. Ya, Siap. Mas Riko yang barusan fresh graduate. Masih ingat semuanya. Mas Riko mungkin bisa disampaikan syarat-syarat atau administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar LPDP pertama kali. Oke, terima kasih Mbak Isna. Jadi persyaratan untuk mendaftar LPDP yang pertama sudah harus lulus dari S1 ataupun D4, dibuktikan dengan ijazah serta transkrip akademik saat perkuliahan dulu. Kemudian untuk daftar LPDP itu harus terbukti sebagai warga negara Indonesia. Buktikannya seperti apa? Ya harus memiliki KTP begitu ya. Kemudian nanti saat pendaftaran di website LPDP itu kita memiliki semacam CV yang harus kita isi. Jadi silakan mengisi data di CV tersebut dengan data kita sendiri sesuai dengan kebenarannya. Kemudian nanti kita juga disuruh mengupload foto 3x4. Ya itu yang seingat saya Mbak. Ada yang lainnya mungkin yang terlupakan? Mungkin membuat saya atau Mas Farid mau menambahkan? Ya mau menambahkan ya Mbak Isna, mungkin tambahan tadi yang belum disebutin sama Mas Riko, belum pernah melaksanakan S2 atau S3. Jadi kalau misalkan dia mau mendaftar S2, magister, belum pernah mendapatkan pendidikan S2 atau ijazah S2, lalu yang ingin mendaftar untuk S3 belum pernah mendapatkan ijazah atau gelar S3 seperti itu. Oke, terima kasih Mas Farid. Makasih ya Mas Riko. Tapi saya Sama-sama. mau menyambung Mas Farid terlebih dahulu. Apakah kalau ongoing bisa mengikuti LPDP Mas? Karena Mas Farid sudah cukup lama kan ya, berarti sudah tahu Iya. seluk-beluknya LPDP. Kalau ongoing itu juga tidak berlaku untuk mahasiswa yang ongoing. Misalkan dia sudah menjalankan semester 1, 2, atau 3, jadi dia tidak bisa mendaftarkan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini hanya untuk yang baru ingin untuk melanjutkan studi dan belum tidak sedang melanjutkan studi seperti itu. Oke, baik Mas Farid. Nanti saya akan tanya-tanyakan juga ke Mas Riko dan Mas Farid, tapi saya mau ke Mas Tian terlebih dahulu. Siap. Kalau tadi Mas Farid menyampaikan fasilitas pasti itu sukanya ya. Mas Oke. Riko juga menyampaikan syarat-syarat. Ada nggak dukanya ketika mengikuti proses LPDP? Saya rasa kok sering banget ya dilihat di Instagram itu banyak sekali keluhan ya sambatan-sambatan para generasi sekarang itu terkait susah Oke. bener sih ke LPDP ini kayaknya harus punya something gitu untuk bisa lolos ke LPDP. Dukanya dulu. Oke, mungkin karena backgroundnya gini ya, karena LPDP ini memberikan fasilitas yang sangat besar. Kalau bisa dibilang dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain, mulai dari tunjangan A sampai Z itu kehidupan dan sebagainya itu bahkan salah satu syaratnya itu tidak boleh bekerja, jadi harus resign makanya diberikan banyak fasilitas. Tapi mengikuti itu kan sebanding, berarti ada kesusahan di awal ya. Berarti ada susahnya itu, kalau menurut saya sih dukanya, dari tadi pertanyaannya sulit, duka ke saya ya. Oke luar biasa. Jadi muka-muka duka gitu ya. Oke, jadi kalau mungkin lebih ke tantangan ya, mungkin kalau saya boleh bilang ya, tantangan mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan diri dalam artian seleksi ini ketat, jadi dia LPDP ini tidak main-main untuk menseleksi. Oh kamu yang penting administrasi sudah lolos, oke bisa, enggak. Tapi lebih ke mempersiapkan salah satunya, kalau menurut saya pribadi itu tantangannya ketika membuat esai. Itu salah satu tahapan yang tadi disebutkan, masuk di dalam administrasi, itu esai yang di dalamnya itu mencakup
kenapa kamu mengambil LPDP? Kenapa kamu mengambil S2? Kenapa memilih ini? Apa kontribusinya dari ketika mengambil ini dan nantinya ke negara? Karena ini kan biaya dari negara nih, pajak. Jadi lebih ke situ sih, bagaimana kita meyakinkan ke juri, bagaimana ke LPDP, oke, saya layak dibiayai. Gitu. Jadi ke tantangannya menurut saya sih lebih ke mempersiapkan itu sih kalau bilang duka mungkin ya. Lebih ke situ Tantangan ya. Iya tantangannya kali ya. Iya benar-benar. Gitu. Oke, tadi Mas Tian sudah kasih bocoran untuk LPDP itu apa sih? Kenapa sih kok milih LPDP? Kenapa sih kok mau melanjutkan sekolah? Bocoran sedikit. Waktu itu Mas Tian isinya apa? Yang di mananya? Yang untuk registrasi LPDP itu kenapa LPDP? Untuk membuat esai itu kalau boleh kasih bocoran. Nah ini ada bocoran silahkan dicatat. Kertasnya sudah siap. Oke. Ini pertanyaan menarik dan sangat menantang nih. Ini salah satu pertanyaan yang menurut saya paling krusial ketika daftar LPDP. Kenapa? Basicnya dari kenapa. Jadi kenapa LPDP, kenapa sekolah pasca sarjana ya? Menambahkan lagi, LPDP menurut saya ini adalah suatu beasiswa yang memberikan layanan yang sangat komprehensif. Dia mencakup semuanya, S1, S2, S3, tapi lebih banyak S2, S3 karena S1 ini modelnya kolaborasi dengan kementerian lain. Jadi ada buat, kalau yang saya pelajari ya, ada 3 jenis LPDP ini, ada targeted, umum, dan satu lagi afirmasi. Jadi karena memberikan kesempatan ke banyak bidang, ke banyak orang, jadi saya mau. Karena kebetulan kan, wah kalau nggak tahu ya, kalau bagi saya pribadi mindset beasiswa itu adalah bagi yang mungkin yang prasejahtera yang membutuhkan. Tapi kalau saya kan nggak bisa masuk di tipe ini. Tapi karena ada satu beasiswa yang memberikan cakupan ini, oh ini bisa nih LPDP nih. Akhirnya daftar di situ karena itu satu karena LPDP ini memberikan kesempatan itu. Jadi semua bisa daftar, semua kalangan, level atas, tengah dan semuanya bisa. LPDP itu bisa di situ. Kemudian alasan tadi kenapa ya? Oke, ini yang mantap nih. Kenapa ambil sekolah pasca sarjana waktu itu saya kaitkan dengan benang merahnya. Karena memang saya passion di bagian SDM ya Mbak. Jadi benar-benar suka bagian training dan sebagainya. Kebetulan kalau di pasca sarjana ini salah satu argumentasi kuat yang ketika ditanya interviewer. Loh, kenapa pilihan pertamanya UNR? Kenapa sekolah pasca sarjana? Karena di UNR menyediakan salah satu jurusan yang saya butuhkan. PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang mana itu hanya ada di UNR. Wih, boleh tepuk tangannya buat UNR, luar biasa. Jadi ya hanya ada di sekolah pasca sarjana. Kalau di search, jadi memang saya waktu itu, aduh saya pengen S2 nih, gimana nih ya, search di Google, Human Resource Development dan sebagainya. Muncul langsung pertama Google paling atas, SPS. Langsung lihat kurikulumnya, wah ini cocok nih, mantap. Langsung gas, nggak usah kemana-mana, langsung SPS. Jadi karena sekolah pasca sarjana menyediakan ini yang saya, ini unik ya orang yang bilang. Jadi kalau teman-teman pengen menggeluti di bagian pengembangan sumber daya manusia, yang mana ini multidisiplin. Nah ini baiknya. Jadi dari semua jurusan bisa masuk. Makanya LPDP karena saya butuh passion, saya pengen mengembangkan anak-anak muda khususnya. Dan saya bisa dapatkan pengembangan itu di UNER, ambillah UNER gitu. Terlalu panjang atau? Luar biasa sekali Luar ya. biasa memang. LPDP dan SPS. Tentunya pengalaman setiap calon mahasiswa atau mahasiswa berbeda-beda. Ini perlu dicatat. Kalau satu mahasiswa saja tipsnya sudah seperti ini, Anda bisa goal, apalagi kalau 3. Nanti 3 disimpulkan jadi satu resume, nggak pakai interview langsung lolos LPDP dan SPS. Saya langsung ke Mas Riko. Tadi kalau Mas Tian kan punya pengalamannya seperti itu. Kalau Mas Riko ya gimana? Iya, kalau pengalaman saya waktu menulis esai, jujur karena ini adalah pengalaman pertama juga mengikuti seleksi beasiswa, tentu sedikit kurang pede waktu itu karena merasa waduh ini bisa nggak sih saya seorang fresh graduate lolos seleksi beasiswa LPDP yang seprestisius ini. Jadi kunci pertama saya itu saya harus percaya diri dulu, percaya bahwa saya bisa kok ngikutin tahap seleksi LPDP ini. Nah saat itu saya pun menjawab esai, saya memberikan keunikan tentang diri saya. Bahwa saya ini kebetulan bukanlah orang asli Surabaya, saya dari Sulawesi. Bahkan saya SMP SMA saya di Kalimantan. Jadi Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Jadi dengan pengalaman saya pernah tinggal di daerah-daerah ini, kemudian itu yang menjadi ciri khas buat diri saya. Untuk saya tawarkan kepada juri beasiswa bahwa saya dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, saya memiliki perspektif yang unik
tentang Indonesia dan perspektif yang unik inilah yang dibutuhkan sebenarnya juga oleh LPDP dalam mencetak pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Jadi itu yang kemudian saya tekankan dan kembali lagi kenapa SPS UNER ya di Asia itu saya juga bilang bahwa SPS UNER selain dia itu multidisiplin, ini juga adalah sekolah kepemimpinan. Jadi dengan saya berkuliah di SPS, maka saya akan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi untuk masa depan Indonesia. Jadi itu yang saya hadapi selama menulis esai LPDP. Luar biasa, sekali lagi se-Jawa Timur tepuk tangan. Terima kasih. Sudah ada 2 bocoran ya, yang satu berbicara tentang keunikan, yang satu tentang pengalaman pribadi dan cuman ada di SPS jurusannya. Kalau Mas Farid, bagaimana pengalaman ketika melamar LPDP? Oke, baik, terima kasih Mbak Isna. Sebelumnya saya memberitahu dulu background saya adalah seorang PNS, pegawai negeri swasta, pegawai negeri sipil ya, di mana saya bekerja di Direktorat Jenderal Imigrasi. Background saya kenapa saya mengambilkan beasiswa karena saya ingin melanjutkan studi untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui bidang saya yaitu keimigrasian. Adapun alasan saya memilih sekolah pasca sarjana di Universitas Airlangga terutama di Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu ada korelasi terhadap fungsi keimigrasian maupun program studi yang saya ambil. Terlebihnya lagi saya dari diploma 4 bisa diterima di Magister Sains Hukum dan Pembangunan di sekolah pasca sarjana ini, di mana korelasi antara hukum tersebut dikorelasikan dengan multidisiplin studi, sehingga saya bisa melanjutkan studi di program pasca sarjana. Dan terlebihnya lagi, ternyata program pasca sarjana Magister Sains Hukum dan Pembangunan ini bisa diterima di beasiswa LPDP, sehingga saya langsung mendaftar beasiswa LPDP di jurusan Magister Sains Hukum dan Pembangunan, seperti itu Mbak Isna. Terus yang waktu ketika wawancara, kalau tadi kan Mas Riko karena merasa punya perspektif unik. Kalau Mas Farid ketika wawancara menyampaikan apa, kenapa kok saya harus menerima Anda sebagai penerima beasiswa LPDP? Oke, baik Mbak Isna. Kalau saya sih cukup pede saat itu ya, cukup pede karena kayak saya seorang PNS, memang tujuan LPDP ini adalah bagaimana SDM ini membangun negara Indonesia untuk berkontribusi menuju masa Indonesia yang gemilang gitu melalui pembangunan SDM. Karena saya sudah mendapatkan status PNS, tentunya saya akan kembali kepada negara ini untuk berkontribusi kepada negara ini. Sehingga saat saya wawancara, saya dengan jelas bilang kalau saya pasti akan berkomitmen dan berkontribusi terhadap pembangunan negara ini melalui fungsi saya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga itu menjadi nilai plus bagi saya, seperti itu. Adapun dengan tujuan saya targeted group ini, semakin besar kemungkinan saya untuk diterima di beasiswa ini dibanding dengan jurusan-jurusan yang lain yang tadi dijelaskan oleh Mas Tian yang ada reguler dan afirmasi seperti itu. Terima kasih Mbak. Baik, mumpung di Mas Farid ya, jalur LPDP itu ada apa aja Mas Farid? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Tian kalau ada reguler. Reguler ini tidak terbatas untuk siapapun umum. Baik swasta bisa mendaftar, baik yang masih belum bekerja ataupun yang sudah bekerja Mbak, seperti itu. Lalu ada afirmasi itu untuk daerah tertinggal ataupun prasejahtera. Lalu ada yang targeted group yaitu PNS, TNI, Polri, seperti itu Mbak. Oke, jadi ada jalurnya banyak sekali dan tidak dibatasi ya, PNS boleh, swasta boleh, yang nggak kerja pun boleh ya? Boleh. Betul. Iya, yang penting sudah pernah kuliah sebelumnya kalau mau ke jenjang selanjutnya. Oke, saya mau ke Mas Tian dulu. Mas Tian berapa kali nyoba LPDP? Berapa kali nyoba? Puji Tuhan saya coba sekali aja. Sekali. Kalau Mas Riko? Sama, saya juga Sekali sekali. juga langsung. Kalau Satu kali. satu kali ya, nah luar biasa. Berarti tipsnya tadi bisa langsung goal karena mereka rata-rata satu kali semuanya, satu kali melamar langsung lolos beasiswa LPDP. Anda berminat mengikuti seleksi beasiswa LPDP di SPS? Nah ini ada silahkan Japri. Bisa langsung tutor kan ya, biasanya kan nanti kalau sudah selesai kan jadi awardee kan. Bisa. Akan dibimbing oleh awardee-nya ya supaya bisa lolos ke LPDP dan di SPS juga. Baik, sebelum saya ke iklan, karena sebentar lagi kita akan menuju ke iklan, sahabat Erlangga Forum, sahabat Jawa Timur, ini pastinya setiap
yang berbau tentang beasiswa, kemudian sumber dananya pun dari pemerintah, ini biasanya ada administrasi atau kalau boleh saya sebut sebagai penalti begitu. Nah, ada nggak penalti kalau di LPDP? Mungkin Mas Riko bisa menyampaikan dulu. Penalti dalam artian bagaimana ya Mbak? Mungkin ada persyaratan ketika perkuliahan, ketika sudah menerima LPDP, itu ada nggak harus IPK-nya sekian, kemudian harus membuat laporan dan lain sebagainya? Oh ya, berkaitan dengan itu tentu kita nanti diwajibkan untuk melaporkan setiap apa yang sudah kita pelajari dan kita kerjakan selama semester itu di akhir semester kepada LPDP sebagai bagian evaluasi oleh LPDP apakah kita masih layak untuk menerima beasiswa ini atau tidak. Nah, di sisi lain juga LPDP menetapkan batas masa studi maksimal. Jadi kita tidak boleh berleha-leha sebenarnya setelah menerima LPDP karena kita punya deadline maksimal. Kalau untuk S2 itu biasanya 24 bulan ya kalau tidak salah. Dan kalau untuk S3 itu untuk 4 tahun. Jadi 48 bulan kalau saya tidak salah. Jadi dengan penetapan demikian tentu kita harus memaksimalkan waktu belajar kita di perkuliahan. Jadi kita tidak bisa bersantai-santai juga. Jadi beasiswa yang diberikan penuh dengan tanggung jawab ya. Benar. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau Mas Riko kan fresh ya, belum mengikuti perkuliahan ya, jadi belum tahu ya kayak gimana. Kalau yang sudah 1 semester, apa yang dirasakan? Luar biasa sih. Tadi yang Mas Riko bilang mengenai monitoring ya. Ya. Jadi itu bentuk-bentuk pertanggungjawabannya dari kita. Kalau award di LPDP ya sebutannya. Jadi kalau misalnya sudah kuliah, jadi selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan monitoring itu kita nanti akan diminta untuk memonitor di websitenya mereka mengenai cakupan perkuliahan kita seperti apa sudah berjalan, prestasi apa, kendala apa dan sebagainya. Namun kalau misalnya dikata mengenai penalti, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ada mengenai penalti yaitu di mana kalau misalnya LPDP, award di LPDP yang melakukan kejahatan setelah sedang menerima dan sebagainya itu ketika diketahui ada melakukan kejahatan bisa saja dikasihkan sanksi antara sanksi administratif dan sebagainya. Jadi nanti bentuk-bentuk kejahatannya seperti apa? Misalnya memalsukan dokumen dan sebagainya, persyaratan-persyaratan. Jadi nanti bisa kena penalti di sana. Penaltinya seperti itu. Itu sih mungkin. Oke, yang kalau dari semester 1 kayak begini ya. Kalau yang sudah semester 3 ya Mas ya? Oke Mbak Isna, sangat tua sekali sepertinya saya Mbak. Semesternya yang tua ya. Mungkin karena saya menjelang ingin lulus ya Mbak. Jadi kembali kepada kewajiban Mbak. Kewajiban di mana setiap award di LPDP setelah lulus itu berkewajiban untuk kembali ke negaranya dan melakukan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Seperti kita tahu ada beberapa award di saat yang kemarin-kemarin itu mereka mendapatkan beasiswa di luar negeri namun tidak berkenan untuk kembali ke Indonesia. Dan itulah yang dimana kewajiban bagi awardia atau penerima beasiswa LPDP setelah lulus, setelah selesai wajib untuk kembali ke negaranya untuk pembangunan negara Indonesia seperti itu. Gitu, Mbak. Berarti intinya begini, udah dibayarin sekolah di luar, nggak mau balik lagi ya. Ya, Mungkin kan gaji di luar itu lebih besar daripada di sini. Baik, sahabat Erlangga Forum Sahabat Jawa Timur, menarik sekali ya LPDP dan juga SPS ini punya sinergi yang luar biasa. Yang LPDP memberikan bantuan fasilitas untuk sekolah, yang SPS memberikan jurusan-jurusan yang mungkin Anda tidak temukan di kampus-kampus lainnya atau di sekolah pasca sarjana lainnya. Berminat bergabung bersama kami di sekolah pasca sarjana. Nanti kita akan berbicara lebih intens terkait sekolah pasca sarjana dengan mahasiswa-mahasiswanya. Langsung disampaikan baik dari calon karena belum kuliah ya, belum mengikuti perkuliahan, dan juga mahasiswa yang baru dan juga mahasiswa yang senior bahkan mau lulus ini. Sahabat Jawa Timur, kita segera akan mengikuti rangkaian peristiwa seluruh Jawa Timur yang dirangkum dalam Buletin Jawa Timur kurang lebih selama 15 menit ke depan. Kami akan segera kembali di Erlangga Forum ke-106 LPDP di kampus berkelas dunia.